yang penting itu kita sebetulnya sejauh mana kita bisa berusaha memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat semua. Semoga selalu dalam keadaan berbahagia. Kembali kita di Jos Inspiratif Channel. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh muda Depok yang cukup menginspirasi banyak orang, Bang Haji Hairullah. Saya manggilnya Bang Haji Hairullah karena memang sudah kenal juga dengan beliau. Bang Haji Hairullah ini teman-teman adalah Staris MUI, lalu juga aktivis kemanusiaan di Kota Depok khususnya, lalu juga jabatan terakhir beliau adalah sebagai anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya, betul Bang Haji ya? Ya, betul. Ya, segudang aktivitas tentunya dengan segudang kesibukan jabatan dan lain, alhamdulillah masih juga sempat kita diterima nih datang sini. Bang Haji, apa kabar? Alhamdulillah. Makasih Jos. Ya. Nih weekend begini nggak ada kesibukan kemana-mana Bang Haji? Pertama saya mau menyapa teman-teman dulu ya. Ya, silakan Bang Haji. Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini nggak terlalu banyak. Cuman tadi ada halal bihalal secara virtual. Kemudian nanti mungkin juga ada rapat ya antara, kebetulan saya masih sekretaris MUI, gugus tugas dengan MUI Kota Depok terkait dengan masalah ibadah di masa pandemi seperti sekarang. Iya. Seperti itu Jos. Ya. Aktivitas ya alhamdulillah ada aktivitas, cuman nggak terlalu banyak lah kalau hari ini. Berarti walaupun weekend nggak utuh buat keluarga ya Bang Haji ya, tetap ya? Ya, tetap ada porsinya. Porsi buat keluarga tetap ada. Tetap masih ada porsi buat keluarga teman-teman, tetapi tetap juga masih bekerja. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus Bang Haji. Amin. Kita nih kemarin gini Bang Haji, karena dalam pantauan kita nih Bang Haji ini termasuk salah satu tokoh muda Depok yang cukup sukses dan kami anggap mudah-mudahan mampu memberi inspirasi bagi banyak orang, khususnya teman-teman muda gitu. Kalau boleh kita ingin banyak ngobrol-ngobrol nih Bang Haji, kiat-kiat kesuksesan, terus lain-lainnya banyak hal lah yang bisa kami gali sehingga kita semua bisa nonton nih buat teman-teman subscriber juga bisa, oh kayak gini ternyata perjalanan Bang Haji Hairullah. Kan nggak lucu juga ngelihatnya hanya sekarang sudah sukses, tapi awal perjalanannya menapaki tangga-tangga ini bagaimana gitu Bang Haji. Mungkin anggaplah kita sudah melihat Bang Haji ini udah cukup sukses Bang Haji, kalau ukuran kita nih yang muda-muda nih. Ya, baik, terima kasih Jos. Yang pertama, menurut saya sukses itu kan juga relatif ya. Ya, yang penting itu kita sebetulnya sejauh mana kita bisa berusaha memberikan manfaat. Manfaat. Ketika kita bisa memberikan manfaat, saya pikir di posisi manapun kita layak menyebut orang lain sukses gitu. Luar biasa. Ketika Jos sebenarnya ingin memberikan inspirasi kepada orang lain, ya udah sukses gitu kan. Teman-teman kameramen, terus teman-teman yang lain juga saya yakin sukses dalam konteks dia memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, ya kan, saya pikir bagaimana kita menjalani semua yang potensi Tuhan berikan kepada kita itu secara maksimal, saya pikir. Luar biasa teman-teman, bijak sekali. Karena kalau saya berpikir dari sejak kecil gitu, kita kan sama lah, Jos tahu kelompok masyarakat yang ada di kita itu relatif ya menengah ke bawah gitu kan. Iya, betul. Dan saya pikir penanaman tekad ketika kita kecil dari orang tua, dari guru, gitu kan, bahwa kita harus maju, ya harus memberikan manfaat, gitu. Itu berpengaruh sangat besar. Dan salah satu
salah satu faktor yang paling rasional ya kan untuk merubah diri kita, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, itu adalah pendidikan. Pendidikan. Ya, Ini kalau ngomong-ngomong pendidikan, Pak, ya. Boleh nggak sih kita tahu sebetulnya pendidikan dari paling awal yang Bang Haji tempuh sampai dengan yang terakhir ditempuh itu jenjang-jenjangnya dan di mana saja, Bang Haji? Ya, kalau pendidikan dari paling dasar kan dari keluarga. Ya. Kemudian pendidikan di di SD. SD di mana, Bang Haji? SD Parung Bingung. Parung Bingung. Sama nih guys, salam mater. Parung Bingung 2. SD kan? Negeri Parung Bingung 2 ya. Nah, kemudian SMP Negeri 2. SMP Negeri 2, waduh. Nah, SMP favorit itu dulu. Ya, kemudian SMA Negeri 1. Alah. SMA favorit juga tuh. Kemudian UI, ya kan, Universitas Indonesia. Ada. Ini kita grogi nih semuanya. Ya, jadi itu pendidikan saya pikir ya. Sehingga orang tua saya memang meskipun dengan segala keterbatasan memotivasi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Ya. Untuk bisa sekolah, terus juga untuk bisa belajar hidup. Ya. Belajar hidup, ya kan? Jadi selain sekolah, kita dididik untuk belajar hidup dengan berbagai macam masalah, ya kan? Masalah ekonomi, masalah pergaulan, ya kan? Masalah agama, itu kita diajarin gitu. Sampai mohon maaf hal-hal yang mungkin tidak ada dalam keluarga lain pun diajarkan gitu kan. Mencuci itu kan kita diajarin, diberikan tanggung jawab. Ini menarik, Bang Haji. Tadi saya sedikit mengutip nih teman-teman. Bang Haji itu sekolah di SDN Parung Bingung, SD Negeri Parung Bingung 2, lalu di SMP 2, lalu di SMA Negeri 1 Depok, dan terakhir adalah lulusan Universitas Indonesia. Luar biasa. Tapi ada kalimat terucap tadi, tentu dengan segala keterbatasan. Ini kalau boleh tahu, sebetulnya dalam menempuh jenjang-jenjang pendidikan itu ada nggak sih benar-benar atau keterbatasan dalam sisi apa gitu yang Bang Haji alami? Pertama ya keterbatasan sisi biaya. Biaya ya. Nah, ya seperti biaya itu pasti ya, karena ya keluarga petani, anak banyak, semuanya sekolah, ya kan otomatis gitu. Biaya. Tapi dengan motivasi, dengan kerja keras semuanya bisa terlewati gitu kan. Sebagai contoh misalnya, saya pernah gitu kan. Teman-teman, kita break sebentar ya. Ini ada panggilan azan. Nanti kita lanjut lagi setelah panggilan azan selesai. Oke teman-teman, kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol santai kita dengan Bang Haji Hairullah. Aduh, tadi sampai di mana Bang Haji? Cerita kita ini agak lupa juga nih. Ya, masalah pendidikan, masalah. Oh iya, masalah keterbatasan. Ada nggak ke pendidikan? Gimana Bang Haji? Silakan Bang Haji. Ya itu biasa. Sebetulnya secara umum banyak orang yang mengalami hal seperti itu, gitu kan. Cuman kita berusaha untuk melewatinya, gitu kan. Tentu dengan motivasi ya. Motivasi dari orang tua, motivasi dari teman, motivasi dari orang-orang sekitar kita gitu kan. Kita tetap berusaha menyelesaikan pendidikan. Ini kan kalau zaman dulu nih Bang Haji ya, ini kan SMP 2 nih jauh Bang Haji. Ya. Itu naik angkot berarti ya? Naik angkot. Apa naik motor? Naik angkot. Oh, naik angkot. Ya. Jadi dari sini ini kita dari rumah jalan pertigaan. Ke pertigaan Parung Bingung. Itu jalan tuh bareng-bareng. Rame-rame tuh. Rame-rame. Satu tujuan sekolah tuh? Satu. Itu sekitar 10-an lah, 10 orang. 10 orang. Satu SD dulu ke sana 10 orang. Ntar sampai di Grojogan Air. Grojogan Air yang mana ya? Sengon. Oh iya. Nah, turun situ jalan lagi. Oh iya. Pulang begitu. Oh, itu kan jalan kaki, kalau sekarang jauh juga tuh rasanya. Jauh juga ya sekarang. Kalau sekarang udah naik motor. Iya. Tapi dulu jalan gitu. Pernah nggak tuh Bang Haji? Nggak kedapet naik angkot misalkan? Ya, kalau sampai nggak naik angkot, nggak. Karena kita punya cara. Oh, punya cara. Gimana cara? Ya caranya pertama kita pura-pura bego, ya kan? Uang nggak ada, tapi kita harus naik angkot. Ya kan kita bandel juga. beberapa teman suka melakukan, termasuk saya. Kan? Sesekali kalau kepepet ya. Kalau kepepet kita kan naik itu bareng-bareng. Mungkin berlima gitu kan, 4 bayar 1 enggak.
ini perjuangannya teman-teman nih. Kalau dipanggil ya pura-pura bego. Sampai masa kuliah juga sama seperti itu, ya kan? Nah, kuliah di UI. Kuliah di UI. Kita dari sini naik angkot 03, mau naik bus, gitu kan? Kalau pulang udah nggak ada ongkos ya kita pertama naik kereta. Kereta kan gratis. Ya. Kan? Kemudian naik angkot. Nyari temen nggak ada, naik aja. Gitu Pura-pura gratis lagi nih. Pura-pura. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah berkahi lah teman-teman sopir yang lain-lain yang Iya, amin. Soalnya saya juga pernah ngalamin sih kesulitan naik angkot. Banyak teman-teman yang seperti itu. Nah, tekniknya seperti itu. Oh iya. Kalau boleh tahu di UI itu di fakultas apa, Pak? Saya di Fakultas MIPA, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Geografi. Keras juga kayaknya nih. Ya. Kita lulus tahun berapa, Pak? Saya lulus tahun 2001. 2001 masuk 95, lulus telat ya. Telat. Nah. Biasalah banyak giat-giat di kampus ya. Aktivis kampus mungkin Aktif di kampus. Kalau tinggal dari kecil memang di Parung Bingung. Keluarga asal juga Parung Bingung semua ya. Asli Parung Bingung. Oh iya, produk Parung Bingung teman-teman ini. Alhamdulillah. Terus semasa sekolah itu kalau tadi kita bicara kesulitan, ada kendala-kendala dalam proses belajar. Ada nggak aktivitas-aktivitas lain yang Bang Haji kerjakan, misalkan atau sambil sekolah sambil jualan atau sambil sekolah juga sambil organisasi? Gimana tuh Bang Haji? Ya, sejak SMP saya sudah di organisasi. SMP itu saya pernah ikut di PI ya, cuman nggak terlalu aktif. Ketika di SMA saya aktif di Rohani Islam. Oh, Rohis ya. Di Rohis. Sampai saya itu pertama kali diminta ceramah itu ketika acara Maulid, ya kan? Kelas 2 SMA. Oh, di kelas 2 SMA? Udah ceramah. Sudah ceramah? Nah, diminta sama di kelas? Di acara Maulid satu sekolah. Oh, gitu. Nah, kemudian karena aktif di Rohis, ada buletin Alusko namanya di SMA 1 itu, saya ikut jualin. Kemudian waktu itu juga ada majalah, ada bajar. Nah, saya mulai belajar jualan. SMA kelas 2 ya. Jadi mulai diasah jiwa bisnisnya. Jualan apa sih? Jualan majalah Sabili, buku-buku Islam, stiker la tadkhulu qabla salam kan yang di rumah-rumah itu. Stiker Palestina. Itu juga buat membantu biaya-biaya sekolah ya. Nah, paling nggak buat jajan lah seperti itu. Ketika kuliah saya buka bimbel privat les di rumah atau kita datang ke sekolah rumah? Kita buat brosur ya kan, ke Al-Azhar, kemana-mana kita sebarin brosur, kemudian pasang nomor handphone. Di lain pihak kita sebarin brosur untuk kebutuhan guru les privat. Oh. Jadi murid kita dapat, kita cariin gurunya. Oh gitu. Murid kita dapat, cariin gurunya. Jadi mediator nih Bang Haji. Mediator. Tapi kalau dibutuhkan siap juga ngajar. Termasuk saya juga ngajar. Saya sebelumnya ngajar juga. Itu di semester 3. Semester 3 kuliah. Termasuk saya waktu itu belajar percetakan. Ya kan? Percetakan, ketemu dengan orang percetakan, belajar, dan ternyata mudah gitu. Ya. Ternyata mudah, untungnya juga besar. Ya, alhamdulillah. Kemudian ikut bisnis percetakan. Semakin membantu tuh biaya-biaya kuliah dan lain-lain ya. Alhamdulillah. Itu teman-teman luar biasa. Memang harus sudah banyak cari cara teman-teman untuk menopang jalan sendiri dari awal gitu. Selain aktif di organisasi di Rohis, kan. Ketika kuliah saya juga aktif di HMI gitu kan. Oh, di HMI. Nah, terus saya juga belajar menulis ya. Menulis hikmah di Republika, menulis opini. Oh, itu menulis itu udah di SMA atau di kuliah? Dari SMA saya udah menulis. Oh, dari SMA udah menulis. SMA udah menulis itu untuk untuk buletin ya. Untuk buletin sekolah. Gitu kan. Terus ketika kuliah itu udah lebih produktif gitu kan. Ketika kuliah. Ya sampai hari ini kan kalau menulis. Iya.
sampai akhirnya hari ini Bang Haji terpilih menjadi salah satu wakil rakyat. Udah berapa bulan nih jadi anggota DPRD Bang Haji? Sejak September. Sebenarnya gini Bang Haji, kebayang nggak sih dari kecil itu misalkan Bang Haji bercita-cita, saya pengen jadi anggota dewan atau pengen jadi politisi atau apa gitu Bang Haji? Sebetulnya kalau dibilang kebayang enggak ya? Ya kan. Jadi saya itu ketika masuk SMA, terus kemudian jurusannya fisika waktu itu ya. Ya itu mengalir aja gitu, sama guru diarahin, kamu bagus fisikanya nih, nilainya matematikanya bagus, masuk fisika gitu kan. Nah, itu kita jalani aja gitu. Ketika kuliah, saya tuh ambilnya sebetulnya arsitektur. Pilihan pertamanya, pilihan keduanya MIPA. Arsitektur nggak dapat, MIPA gitu kan. Nah, sehingga memang kuliah itu saya lebih banyak aktivitas di luar. Aktivitas di Rohis, terus saya kebetulan punya hobi baca gitu kan. Banyak menulis masalah-masalah keagamaan itu. Nah, kemudian ngajar ya kan, saya ngajar di pesantren Alhamidiyah, ngajar matematika. Sudah bukan privat lagi tuh? Bukan. Kemudian terlibat di banyak organisasi. Tiba-tiba diminta di Majelis Ulama gitu kan. MUI ya, MUI, Kota Depok. Kota Depok ya. Diminta oleh Kiai Dimyati waktu itu jadi sekretaris. Masuklah di situ ya kan. Kemudian beberapa tahun kemudian mendampingi Pak Idris waktu itu mencalonkan diri, saya juga terlibat. Jadi mengalir aja gitu. Mengalir aja ya. Nggak ada niatan itu mau masuk dunia politik, mau jadi ini itu. Sama sekali enggak. Enggak ya, semua mengalir aja. Saya berusaha mengalir tapi fokus gitu kan. Ketika diberikan kepercayaan, ya kita berusaha untuk maksimal memberikan. Iya. Ya kalau saya sih memaknainya sederhana ya, dari 2 juta penduduk Depok misalkan ternyata diwakili oleh 50 orang, artinya kan ini orang-orang pilihan gitu. Yang berapa belas ribu ini bergantung, berharap, bertitip harapan kepada seorang Bang Haji Khairullah misalkan. Tentu itu kan sebuah pencapaian sekaligus sebuah amanah yang luar biasa ya Bang Haji. Terus kira-kira sepanjang beberapa waktu ini sudah menjadi dewan, bagaimana perasaan Bang Haji? Bagaimana suka dukanya kira-kira tuh? Ya, sebetulnya banyak ya yang bisa kita lakukan tuh banyak. Pembelaan kepada masyarakat. Karena tugas dewan tuh kan di penganggaran, di budgeting ya kan, terus di legislasi, membuat peraturan ya, terus sama di pengawasan. Saya pikir itu kalau bisa kita maksimalkan itu sangat bermanfaat lah buat masyarakat. Kita bisa memilah mana penganggaran-penganggaran yang benar-benar bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, ya kan? Kemudian kita juga bisa membuat peraturan-peraturan yang bisa melindungi masyarakat, ya kan? Melindungi ekosistem, ya. Melindungi akhlak, ya. Melindungi moral masyarakat. Itu. Kemudian kita bisa melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi penyimpangan, ya kan? Kita bisa melakukan pengawasan seperti itu. 3 peran ini saya pikir, baik itu di DPRD kabupaten kota, provinsi sampai di pusat itu sama ya, sama gitu kan. Dan itu sangat penting ya, sangat vital dalam kehidupan berbangsa, kehidupan kepemerintahan kita. Tapi kalau ada nggak perubahan yang drastis yang Bang Haji rasakan dari sebelum menjadi dewan, terus sekarang sudah menjadi dewan, dari gimana, kaget atau gimana? Saya rasa enggak juga ya. Enggak juga ya. Karena kan sebelum di dewan juga saya sudah beraktivitas, bersentuhan langsung dengan pemerintahan. Meskipun waktu itu menjadi staf khususnya Pak Wali gitu kan. Yang agak sedikit sedikit berubah itu kadang-kadang ketika berhadapan dengan masyarakat. Karena sebagian masyarakat masih menganggap dewan itu sebuah jabatan yang tinggi, prestisius gitu kan. Padahal kita biasa-biasa aja gitu kan. Kita biasa aja menghadapinya gitu. Nggak ingin juga membangun jarak sebetulnya, enggak. Bareng-bareng aja. Lebih nyaman itu bareng-bareng. Iya. Karena kita ada, ya kita sampaikan ada, ya kan? Kita tidak ada, tidak ada. Iya. Kita bisa sama-sama kita cari penyelesaiannya. Yang enggak ya kita sama-sama juga gitu kan, seperti itu. Itu jadi dewan ini sudah 1 tahun Bang Haji? Belum nyampe 1 tahun ya? Baru 7 bulan. 7 bulan.
Lumayan, tapi senang ya. Ya kita nikmati. Harus nikmati. Gitu. Sudah diamanahkan teman-teman. Jadi mau nggak mau harus nikmati katanya. Ya. Kalau hari ini Bang Haji, selain ada nggak kesibukan-kesibukan? Tadi kan pernah cerita tuh juga belajar waktu kuliah, masih belajar bisnis percetakan, Ya. terus bisnis di pendidikan. Ya. Apakah itu masih berjalan atau sudah didelegasikan orang Ya. lain, atau sekarang memang fokus saja di MUI dan sebagai wakil rakyat nih? Ya kalau bisnis tetap masih ada. Nah, tetapi tidak memakan waktu Bang tidak Haji ya. makan waktu gitu kan, itu ada orang lain yang ngurus gitu kan. Saya juga nggak terjun langsung. Ya saya tetap juga melakukan hobi saya gitu kan. Ya, hobinya apa Bang Haji? Ya hobi saya baca gitu. Oh. Hobi saya baca, kadang-kadang sembari dengar musik gitu kan, nanti Jos bisa lihat ruang kerja Oh, saya. ruang kerja. Oke, guys, ntar kita lihat ruang kerjanya Bang Haji Hairullah. Ya, dan mungkin sebagian besar rumah itu, mungkin rumah saya yang ruang tamunya, ruang keluarga itu lemari buku gitu kan. Ruang kerja itu lemari buku gitu. Nggak ada hobi yang lain Bang Haji? Yang mancing atau pelihara burung Ya, atau hobinya apa? kan berorganisasi. Oh, gitu. Kita hobinya kan apa namanya? Ya diskusi, ya. Ah, iya. Kumpul gitu kan. Seperti itu. Berarti memang hobi ini juga mendukung banget ya dengan aktivitas Ya. Bang Haji ya. Hobinya membaca, berorganisasi. Ya, menulis juga kan. Menulis, ya. Itu tadi ngomong-ngomong ruang kerja gimana Bang Haji? Boleh lihat ruang kerjanya? Ya, Kata banyak buku-buku. Atau minta barangkali teman-teman kita minta buku. Iya. Gimana Bang Haji? Boleh. Sambil santai lah. Siap. Ya, kita ikut. Capek juga Ini duduk-duduk di bawah. Bang Haji. Rekaman itunya. Oh ya, oke. Ya. Teman-teman, kita lihat ruang kerja Bang Haji Hairullah. Ya. Buat aja ya. Ya. Pohon cabai Jos. Nah, ini mendukung program ketahanan pangan. Oh, ini pohon cabai ya. Nah, jadi buat cabai itu udah nggak cari. Tapi menghasilkan nih. Menghasilkan. Oh, iya. Buat konsumsi keluarga. Iya. Waduh. Ini Guys, rumahnya megah sekali, guys. Ini Panglima Besar Jenderal Sudirman. Karena saya dari ibu itu keluarga tentara. Oh, keluarga tentara. Tentara dari ibu, ya kan? Nah, ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim. Karena kita dari keluarga apa namanya? Nadien. Iya. Kata Depok. Nah, ini Kita Kota biasa Depok. diskusi di sini. Diskusi sambil lesehan ya. Lesehan. Ya. Ya, ini Ayo guys, kita masuk sebentar guys. Bener gak sih banyak buku? Waduh. ya sebetulnya nggak banyak. Iya. Cuman saya lebih nyaman aja bekerja di sini. Nih teman-teman, ayo. Wah, banyak juga Ya. ternyata buku-bukunya nih. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Ini aja udah cukup kayaknya. Udah ngeliat belum buku-bukunya tuh? Buku-bukunya berat-berat semua kelihatannya. Nggak juga. Oh, ini Ya, ini ruang kerja saya, ya kan? sekarang kan situasi lagi pandemi nih, Bang Haji. Berarti banyak kerja juga dari rumah ya? Ini saya punya set buat dengerin musik, gitu kan? Musik, murotal Quran, ya, lain-lain. Ini laptop. Seperti ini ruang kerja sehari-hari di sini. Ini Buya Hamka. Buya Hamka. Karena kita sebetulnya di sini waktu saya di masjid itu kita biasa menulis, baca puisi, nulis puisi ya. Ini salah satu idola. Salah satu idola ya. Saya gitu kan. Sebagai orang apa ya? Seni kalau saya bilang ya. Iya. Gitu. Luar biasa. Ini ada foto mantan gubernur ya, Bang Haji ya? Itu dengan Pak Heriawan. Tapi bersedia ya Bang Haji ya mementor teman-teman anak-anak muda nanti ya? Sama-sama ya? Kan? Bareng-bareng gitu. Iya. Seperti itu aja. Ya, fokus gitu kan. Sungguh-sungguh. Nah, itu aja insyaallah. Oke. Baik teman-teman, itu tadi pesan-pesan dari Bang Haji Hairullah untuk kita semua nih
ya, agar lebih sungguh-sungguh, punya cita-cita, punya semangat memberi manfaat gitu. Insya Allah semua proses-proses itu akan mengalir. Yang penting fokus ya Bang Haji ya. Mudah-mudahan tayangan singkat kita ini bisa memberi manfaat bagi banyak orang, menginspirasi kaum muda untuk lebih semangat berkarya. Terima kasih Bang Haji. Mudah-mudahan sukses terus, sehat dan sukses terus. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.